Faktanya, ada lebih dari 16.000 siswa yang jadi korban keracunan gara-gara program ini. Oke, mari kita bedah sama-sama salah satu program nasional paling ambisius saat ini. Program makan bergizi gratis. Ini bukan sekedar bagi-bagi makanan loh. Katanya sih ini adalah cara buat membentuk masa depan Indonesia satu piring sekali makan. Tapi benarkah begitu? Semuanya berawal dari sini. Sebuah janji kampanye yang simple, lugas, dan gampang banget dipahami. Idenya adalah memberikan manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Sebuah janji yang jelas, terdengar bagus, dan pastinya sangat populis. Dan ini bukan omong kosong. Lihat saja angkanya. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Dan itu baru untuk tahap awal. Angka sebesar ini langsung ngasih sinyal kalau ini bukan sekedar program kecil-kecilan, tapi sebuah proyek nasional yang benar-benar raksasa. Nah, dengan uang sebanyak itu, kita pasti mikir, sebetulnya tujuannya apa sih? Menurut para penggagasnya, program ini jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar bikin anak-anak kenyang. Para pendukungnya, salah satunya Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana, bilang ini adalah investasi strategis. Kenapa? Karena menurut beliau, pertumbuhan penduduk kita ini banyak datang dari keluarga yang akses gizinya terbatas. Nah, program ini diharapkan bisa memutus lingkaran setan itu dan ujung-ujungnya ningkatin kualitas SDM kita di masa depan. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, disinilah muncul istilah SPPG. Gampangnya, bayangin aja ini kayak dapur umum super besar yang setiap hari masak ribuan porsi makanan sehat buat dikirim ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Jadi semuanya terpusat. Nah, ini yang menarik. Kata Profesor Dadan, idenya bukan cuma soal gizi, tapi juga ekonomi. Satu SPPG aja katanya bisa butuh 3.000 telur atau 350 ayam per hari. Bayangin, ini kan sama aja menciptakan pasar baru yang pasti diserap untuk para petani dan peternak lokal. Harapannya, roda ekonomi di daerah bisa ikut berputar kenceng. Tentu, kalau ada uang besar, pasti ada pertanyaan soal korupsi. Para perancangnya mengklaim udah punya solusinya. Mereka bikin sistem virtual account, jadi setiap transaksi katanya bakal tercatat secara digital, lebih transparan, dan gampang diawasi. Dengan pengawasan berlapis, mereka yakin banget risiko penyelewengan dana bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, itu tadi visi idealnya. Sistemnya dirancang rapi, tujuannya mulia. Tapi, seperti yang sering terjadi, kenyataan di lapangan bisa jadi cerita yang sangat berbeda. Dan laporan-laporan investigasi pun mulai muncul ke permukaan. Dengar baik-baik pilihan katanya. Seorang jurnalis Tempo bilang, ini lebih pas disebut proyek, bukan program. Kenapa ini penting? Kata proyek itu seringkali punya konotasi bisnis, keuntungan, bahkan bisa jadi kronisme. Beda banget sama kata program, yang kesannya murni buat kepentingan sosial. Investigasi majalah Tempo kemudian menemukan beberapa hal yang, bikin kita mengernyitkan dahi. Banyak organisasi yang ditunjuk jadi mitra pelaksana, ternyata terafiliasi dengan partai politik, tim relawan, atau pendukung presiden. Temuan ini tentu saja langsung menyalakan alarm soal potensi konflik kepentingan. Tapi masalahnya bukan cuma soal dugaan kronisme. Ada krisis yang jauh lebih nyata dan mengkhawatirkan. Sampai November 2025, angkanya sangat mengejutkan. Lebih dari 16.000 siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah makan dari program ini. 16.000. Dan di balik angka statistik yang dingin itu, ada kisah nyata anak-anak seperti Tia. Dia sampai trauma makan telur, makanan yang mungkin tadinya dia suka. Ironis banget kan? Program yang tujuannya memberi gizi malah meninggalkan fobia dan rasa takut. Ternyata ada biaya lain yang harus dibayar. Anggaran program ini sebagian diambil dari pos Kementerian Pendidikan. Dana transfer ke daerah juga ada yang dipotong. Akibatnya, beberapa Pemda terpaksa menaikkan PBB. Bahkan ada kasus seperti Agustinus di NTT, seorang guru honorer yang gajinya dipotong untuk menambal anggaran daerah. Jadi, kita sampai di titik ini. Di satu sisi, ada visi besar tentang investasi SDM dan penggerak ekonomi. Tapi di sisi lain, ada fakta-fakta lapangan yang mengkhawatirkan. Dari dugaan kronisme, keracunan massal, sampai pemotongan anggaran di sektor vital lainnya. Pertanyaan utamanya jadi, program ini sebetulnya investasi visioner atau malah jadi beban negara? Di sini kita bisa lihat betapa jauhnya jurang antara narasi resmi dengan apa yang dilaporkan terjadi. Ada kesenjangan yang sangat lebar. Visi menciptakan SDM unggul,
tapi realitasnya anggaran pendidikan dipotong. Visi mencegah korupsi, tapi realitasnya ada dugaan kronisme. Kesenjangan ini menunjukkan ada masalah yang fundamental. Dan data ini mungkin bisa jadi salah satu kunci jawabannya. Kenapa keracunan bisa sebanyak itu? Ternyata para analis melaporkan, dari ribuan dapur yang sudah beroperasi, kurang dari 2% yang sudah lulus sertifikasi higienis dan keamanan pangan. Kurang dari 2%. Ini jelas menunjukkan ada resiko keamanan pangan yang sistemik dan sangat serius. Anehnya, sikap resmi pemerintah justru sebaliknya. Mereka melihat angka keracunan itu kecil secara statistik. Presiden bahkan bilang tingkat keberhasilannya 99,99%. Nah, ini kan jadi kontradiksi yang tajam banget. Pertanyaannya, gimana bisa kita bicara keberhasilan setinggi itu kalau mayoritas dapurnya saja belum memenuhi standar keamanan dasar? Dengan dua narasi yang saling bertabrakan ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus gimana? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Apakah proyek seambisius ini masih bisa diselamatkan? Menanggapi carut-marut ini, para kritikus dan analis mulai menyodorkan beberapa usulan perbaikan yang cukup mendasar. Tujuannya, ya untuk mengembalikan program ini ke tujuan awalnya. Setidaknya ada 3 ide besar. Pertama, moratorium. Stop dulu perluasan programnya, benahi dulu fondasinya. Pastikan semua dapur tersertifikasi dan aman. Kedua, ubah targetnya. Daripada menyasar semua anak, mungkin lebih efektif kalau fokus ke kelompok paling rentan stunting, ibu hamil dan anak-anak di 1000 hari pertama kehidupan. Dan ketiga, bangun sistem kontrol kualitas yang super ketat dan transparan, yang bisa diawasi oleh publik. Pada akhirnya, tantangannya bukan cuma soal logistik, tapi juga soal filosofi, bagaimana kita menyeimbangkan ambisi politik yang begitu besar dengan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita. Pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah program ini lanjut atau tidak, tapi bagaimana caranya agar janji bangsa di atas piring ini tidak malah berubah menjadi racun bagi generasi penerus kita.